من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Para ikhwah sekalian rahimakumullah, kita akan melanjutkan pengkajian kitab Ar-Rawd Al-Murbi' Syarh Zad Al-Mustaqni' karya Syekh Mansur Al-Buhuti rahimahullah, di pembahasan melakukan transaksi pada saat Jumatan, lebih spesifik lagi di saat An-Nida Ats-Tsani, yaitu azan kedua, jika memang daerah itu atau masjid itu mengadakan 2 kali azan di Jumatan. Maksud dari azan kedua ini yakni ketika imam sudah naik mimbar atau sudah masuk waktu zuhur kalau istilah sekarangnya. Taib, dikatakan oleh Al-Buhuti dalam Ar-Rawd Al-Murbi' wa tahrumul musawamatu wal munadatu idzan li'annahuma wasilatun lil bai'il muharram. Diharamkan menawar pada saat azan kedua, yaitu ketika sudah imam naik mimbar. Jangan nawar-nawar apapun. Ya, ini belum sampai akad baru tawar-menawar. Itu nggak boleh. Karena masa tawar-menawar ini wasilah menuju jual beli yang dilarang. Wasilah menuju jual beli yang dilarang. Dan ini menunjukkan kan dia sibuk dengan dunia, dan ibrah atau illat sebab mengapa jual beli dilarang pada saat Jumatan itu karena diharamkan. Karena apa? Karena istighal bidunya, sibuk dengan dunia. Itu sebabnya, sibuk dengan dunia. Dan menawar sesuatu, menawarkan atau menawar sesuatu itu termasuk kesibukan di dunia, kesibukan tentang dunia. Sehingga masuk juga di dalamnya sebenarnya kalau untuk zaman sekarang, yaitu imam sudah naik mimbar, dia masih buka-buka YouTube atau marketplace dan semisalnya. Ini terus masuk dalamnya. Ya, memang kalau kita buka marketplace kita nggak lagi nawar sama penjual, enggak, tapi kita ngeliat-ngeliat. Nah, ini menjadi wasilah menuju jual beli, walaupun memang tidak beli habis itu. Tapi ibrahnya adalah larangan menyibukkan diri dengan dunia saat khatib sudah naik mimbar. Bukankah dalam hadis siapa yang memainkan hasa faqad lagha, yaitu siapa yang memainkan kerikil kecil pas lagi Jumatan, dia telah lalai melakukan hal yang diharamkan. Ya. Jadi ketika imam sudah atau khatib sudah naik mimbar, maka khalas, tinggalkan semua yang berkaitan dengan keduniaan. Wa kadza law tadayyaqa waqtu maktubah.
Wa kadza law tadayyaqa waqtu maktubatin. Begitu juga hukumnya sama ketika waktu salat fardu itu sudah tadayyak, sudah menyempit. Waktu salat fardu sudah menyempit, maka diharamkan untuk jual beli atau melakukan wasilah-wasilah menuju jual beli. Karena dia harus segera menunaikan salat fardu itu, udah sempit waktunya, enggak usah ngapa-ngapain. Langsung salat. Itu di untuk 5 waktu, salat 5 waktu. Namun untuk salat asar kita udah pernah belajar yang kajian maghrib. Salat asar itu kan ada waktu ikhtiar, ada waktu idtirar. Yaitu waktu ikhtiarnya ketika matahari, ketika bayangan sama dengan mataharinya. Sama dengan mataharinya. Sama dengan bendanya. Bayangan tersebut sama dengan bendanya. Sekitar mungkin kalau sekarang berapa jam 3 lewat sekian gitu waktu asar. Itu dibolehkan sholat asar dari saat itu sampai ketika matahari atau bisa dikatakan setengah dari waktu asar yang dibolehkan, yaitu jam 3 lewat sekian. Kan maghribnya jam berapa? 5 lewat 50 atau jam berapa itu? Nah, dibagi dua kisaran jam sebelum jam 5, maka itu dibolehkan sholat asar. Adapun lewat dari setengah waktu asar, itu kata sebagian ulama diharamkan bagi orang yang berluang untuk sholat asar ditunda pada saat itu. Tapi kalau dia sholat tetap wajib sholat. Cuman penundaan dia menuju waktu idtirar, waktu darurat, itu membuat apa? Membuat dia berdosa. Ya. Kayak gini, kita lihat jam 15.21 dan 17.53. Oke. Jam 3 lewat 21 sama 17.53. Nah, matahari kan makin ke arah barat. Kalau misalnya bayangan benda itu seukuran dengan benda, maka ini waktu asar. Jam 3 lewat sekian tadi ya. Nah, kalau matahari sudah terbenam itu waktu maghrib. Jelas itu udah selesai waktu asarnya. Waktu asar ini spesial. Ada 2 segmen. Pertama yaitu waktu awal, dan itu boleh sholat ketika itu. Dan segmen kedua ini waktu darurat, yang kalau sholat ketika itu hanya boleh bagi orang yang beruzur. Ya, kayak habis dari perjalanan, atau baru bangun tidur, atau tadi ada hal-hal yang tidak memungkinkan dia untuk sholat. Adapun bagi orang yang tidak beruzur untuk sholat saat itu karena dia berluang, maka kalau dia sholat ketika bayangan benda 2 kali lipat, ya 2 kali lipat benda tersebut, maka ini dia dihukumi melakukan sesuatu yang haram. Berarti itu sekitar mungkin jam 5 lah misalnya. Dia jam 3 masih terjaga, jam setengah 4 terjaga, jam 4 lewat itu enggak ada uzur untuk tidak sholat asar. Terjaga dia, lagi main atau apa gitu, dia bisa sholat asar segera. Maka kemudian dia tunda waktunya sampai jam 5. Memang masih waktu asar, tapi jam-jam segini ini hanya orang yang beruzur yang boleh sholat asar ketika itu. Maka dia mendapatkan dosa. Dan masuk juga, kata sebagian ulama,
masuk juga dalam ancaman fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang salat namun mereka itu lalai dari salatnya, itu masuk zona atau waktu yang terlarang salat tanpa uzur. Waktu yang terlarang untuk menunda salat tanpa uzur walaupun masih waktu salat asar. Maka kalau misalnya dia udah berada di jam 4:30 misalnya, bentar lagi waktu ikhtiar salat asar itu selesai dan akan masuk waktu darurat, maka dia diharamkan untuk jual beli pada saat itu, segera salat. Misal dia jaga toko, jam 4:30 masih jaga toko, belum salat asar, maka wajib segera dia salat asar. Dan kalau dia tetap melakukan transaksi dan tawar-menawar yang membuat waktu dibolehkannya salat asar itu lewat sehingga waktu darurat, maka dia telah melakukan sesuatu yang haram dan salatnya tetap sah nanti ketika jam 5, tetapi dia memiliki dosa. Ya begitu. Makna atau contoh dari wakadha lau tadayaqa waktu maktubatin. Begitu juga kalau misalnya sempitnya waktu salat fardu, maka kalau udah sempit dia wajib untuk salat segera, tidak boleh melakukan hal-hal lain yang menyebabkan dia keluar dari waktu yang sempit itu. Taib, kemudian dikatakan wa yasihu ba'da nida'il madhkuri al-bai'u li hajatin. Sah jual beli karena hajat jika itu terjadi setelah imam naik mimbar. Kalau memang ada hajat maka sah jual belinya. Misalnya kamu torrin ila ta'amin, seperti orang yang darurat harus makan, karena dia kalau nggak makan dia bakal terkena mah, atau memang dokter menganjurkannya harus makan jam segini, atau kalau laparnya keterlaluan harus segera makan, maka dia boleh untuk untuk jual atau membeli makanan karena darurat dia harus makan segera misalnya. Aw sutratin, atau dia membutuhkan sutrah. Sutrah di sini maksudnya pakaian yang layak untuk dia pakai untuk Jumatan misalnya. Wa nahwihima, dan yang semisalnya. Oke, begitu juga misal syira' kafan, membeli kain kafan. Karena nih habis Jumatan ada yang mau di kafanin misalnya, maka harus segera sekarang belinya, jangan nanti gitu. Ya, ada yang wafat misalnya, jadi segera beli gitu, misal seperti itu. Juga kalau untuk zaman sekarang yang tidak ada di zaman ketika itu, yaitu bagi yang mungkin dia Jumatan dan dia Jumatan di suatu masjid jauh misalnya, bukan safar tapi ya. Misal di Jumatan di Istiqlal, kemudian dia membayar angkot ya di waktu ketika ternyata sudah imam naik mimbar, dia baru selesai turun dari angkot dan membayarnya, nanya berapa harganya, berapa ini, maka dia bayar kemudian misalnya, atau dia tap pakai kartunya di stasiun ya setelah selesai naik kereta, maka semua ini karena ada hajat maka jual belinya sah. Yang seperti ini sah. Taib, kemudian idza wujida dzalika yuba'. Taib, kemudian dikatakan wa yasihu aidan an-nikahu wa sa'irul 'uqudi kal qardi war rahni wad dhamani wal ijarati wa imda'i bai'i khiyar. Sah juga, nah di sini ini masalah. Sah juga akad nikah dan seluruh dari akad seperti pinjaman, gadai, jaminan, sewa dan seterusnya. Li'anna dzalika yaqillu wuqu'uhu, karena hal seperti ini jarang terjadi, maka fala takun ibahatuhu dzari'atun ila fawatil jumu'ati aw ba'daha bi khilafil bai'. Karena kejadian ini sedikit sehingga
pembolehannya itu tidak menjadi penyebab hilangnya atau berlalunya Jumatan atau sebagiannya, beda dengan jual beli. Namun yang sahih adalah, wallahu alam, yang sahih adalah bahwasanya larangan akad larangan jual beli itu syamil, mencakup likulli ma yushghil minal uqudi. Larangan jual beli saat imam naik mimbar itu mencakup segala sesuatu yang menyibukkan, ya, segala akad yang menyibukkan hamba Allah ini, ya, apapun itu, jual beli apapun itu, minjam meminjam. Al-qard itu kan pinjam meminjam, ya, minjam meminjam ini bukan jual beli. Pinjam meminjam bukan jual beli, dia beda dengan jual beli karena tidak ada yang dijual, tidak ada yang dibeli. Tapi pinjam meminjam ini bisa menjadi suatu kesibukan tersendiri saat mestinya Jumatan. Dan juga dikatakan di sini al-ijarah, yaitu sewa. Sewa itu malah justru pada ulama mengatakan ini termasuk akad jual beli. Sewa termasuk akad jual beli, sehingga menyewa sesuatu atau disewa makanya termasuk apa? Termasuk dilarang. Ya. Jadi apapun yang menyibukkan dari Jumatan, mau dia berupa akad, mau dia berupa perbincangan, mau dia berupa penawaran, maka ini semua dilarang. Segeralah untuk salat Jumat segera. Kecuali mungkin musafir, ya. Kalau musafir yang memang enggak wajib salat Jumat. Atau mungkin itu di hari raya Idul Fitr atau Idul Adha yang bertepatan dengan hari Jumat dan orang ini sudah salat Idul Adha atau Idul Fitri berjamaah, maka memang tidak wajib untuk salat Jumat. Maka apa yang dia lakukan dari perdagangan itu tetap sah. Tidak masalah, tidak berdosa karena dia tidak wajib untuk salat Jumat.